Shalom saudara, kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Karena itu mari kita mau terus memuji memuliakan Tuhan. Apapun keadaan kita tahu bahwa Tuhan bertata di atas pujian penyembahan kita. Sekalipun doa-doa kita mungkin belum dijawab, kita tahu dan percaya bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Kami percaya kami ada di hadirat Tuhan, di mesbah-Mu Bapa. Biarlah Tuhan hidup kami terus boleh menjadi persembahan yang hidup. Kami tahu juga bahwa hadirat Tuhan itulah kekuatan bagi setiap kami. Sekalipun bahkan mungkin doa-doa kami belum dijawab, kami tahu dan percaya Tuhan punya waktu yang terbaik, yang terindah bagi setiap kami untuk menjawab pergumulan kami, untuk melepaskan kami daripada setiap kesesakan kami. Biarlah terus kami menanti-nantikan Engkau Tuhan di dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, kami bawa pujian penyembahan kami kepadamu. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur cobaan Tuhan, kami percaya ku tetap percaya waktu Tuhan. Lebih lagi katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kami bisa mengerti Tuhan, namun kami percaya lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan. Lebih lagi saudara, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Percaya tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan. Lebih lagi saudara, engkau yang sedang menantikan jawaban doa, katakan dengan iman, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah untuk kami mengerti, namun kami percaya Tuhan. Cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sembah Tuhan. Ajar kami menunggu waktu-Mu. Tetaplah percaya saudara, karena cepat atau lambat ketika waktu Tuhan itu tiba, maka Dia Tuhan yang menjawab tepat pada waktunya. Dia tidak pernah terlalu cepat, Tuhan juga tidak pernah terlambat. Lebih lagi angkat imanmu, katakan di hadapan Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tidak mudah untuk kami mengerti, namun kami percaya Tuhan. Cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan. Lebih lagi sekali lagi katakan waktu Tuhan
janji-Mu ya dan amin Tuhan. Walaupun saat ini mungkin kami belum mendapatkan jawaban doa kami, tapi kami tetap percaya hanya kepada-Mu ya Tuhan. Kami taruh iman kami, harapan kami di dalam-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya janji-Mu ajaib. Mari sama-sama kita sembah Dia, datang pada Tuhan malam hari ini. Ku percaya janji-Mu ajaib. Mari percaya janji Tuhan terukir di dalam kehidupan kami. Ya, kami berserah Tuhan, berserah di dalam kekuatan. Segalanya bagiku, kami percaya janji-Mu ajaib, amin, terukir dalam kehidupan kami. Ku berserah ya Tuhan, di dalam kekuatan. Percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Amin. Ku berserah di dalam kekuatan hanya Kau, segalanya, Engkau segalanya bagiku ya Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Kami berserah ya Tuhan hanya pada-Mu. Di dalam kekuatan ku percaya, mari sama-sama lebih lagi. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupan ya Tuhan. Kami berserah di dalam kekuatan. Hanya Engkau Tuhan, segalanya bagiku. Hanya Kau segalanya, ku percaya janji-Mu ya dan amin, terukir dalam kehidupanku. Kami berserah di dalam kekuatan. Ku percaya ku percaya ya Tuhan. Mari saat ini bangun iman kita saudara, sama-sama datang pada Tuhan malam ini. Mari taruh harapan kita hanya di dalam Tuhan saja. Hanya Engkaulah sumber harapan kami ya Tuhan, sumber kekuatan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percayanya kepada-Mu. Berserah kepada-Mu Tuhan di dalam kekuatan.
Engkau segalanya, ku percayalah. Janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya, bahwa sesungguhnya kuasa-Mu Tuhan terlebih besar dari apapun yang sementara kami alami dan kami hadapi. Dan tidak pernah sedetik pun kami melihat Engkau gagal ya Tuhan. Tapi kuasa-Mu sempurna atas hidup kami ya Tuhan. Oh sebab itu iman kami sepenuhnya hanya kepadamu. Mari umat Tuhan nyanyikan pujian ini dengan imanmu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Katakan, kuasa-Mu terlebih besar. Oh Tuhanku lebih besar. Tuhanku terlebih besar. Ya benar Tuhan, ini iman kami kepadamu. Tak pernah terlambat janji, dan tidak akan pernah terlambat janji-Mu dalam kami, menolong kami. Oh, kuasa-Mu terlebih besar ya Tuhan. Tuhanku terlebih kami terus bangun kepercayaan kami kepadamu. Tak pernah terlambat janji, dan benar ya Tuhan, ini yang kami alami bersama-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kuasa-Mu terlebih besar. kuasa-Mu terlebih besar. Yes, amin, amin, amin. Tuhanku terlebih besar. Tuhan tak pernah terlambat janji, akan selalu indah dan tepat pada waktunya ya Tuhan. menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Lebih besar dari sakit penyakit kami ya Tuhan. Lebih besar dari masalah hidup kami ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Sebab itu kami percaya kepadamu. Dan iman kami selalu melihat pribadi-Mu yang kuasanya tidak pernah terbatas oleh apapun ya Tuhan. Dan Engkau pribadi yang tidak pernah tertandingi oleh siapapun ya Tuhan. Yes, amin. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Ya, ini iman kami ya Tuhan. Menolong hidupku.
menolong kami tepat pada waktunya ya Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, Menolong hidup kami, memulihkan hidup kami. dengan iman yang teguh kami percaya kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang ajaib, kami punya Tuhan yang dahsyat. Bersama malam hari ini kami angkat setiap hati kami Tuhan, dengan segenap hati kami mau menyatakan Engkau Allah kami yang besar, yang sanggup melakukan segala perkara. Bersama mari dengan iman katakan, aku punya Tuhan yang besar. Kau berjanji, yang telah berjanji, dan sang amin menggenapi imanku bersepakat. Kami percaya Tuhan kuasanya. Haleluya. Kemenangan darimu, dengan sungguh hati kami percaya Engkau besar, Engkau ajaib, Tuhan yang tak berjanji dan ya, dengan hati yang percaya kami nyatakan imanku bersepakat percaya kuasa Engkau sanggup Tuhan, hanya Yesus kemenangan. Haleluya. Segenap hati kami nyatakan aku punya Tuhan yang besar, besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Kami nyatakan Tuhanku bersepakat, kami percaya kuasa Kau sanggup Tuhan. Kemenangan darimu, kami percaya mujizat-Mu masih terjadi sampai hari ini Tuhan. Kuasa-Mu tak terbatas apapun. Kami percaya Engkau Tuhan. Lewati setiap perkara lepas perkara kami nyatakan di hadapan Engkau. Kami percaya aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat sampai hari ini Tuhan. Engkau sanggup Tuhan. Sekali lagi bersama mari nyatakan kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara atas hidup kami. Engkau Allah yang menyediakan mujizat bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan, sebab ku terima sekarang, amin, kemenangan darimu.
ada satupun kuasa yang dapat menandingi kuasa Tuhan di hidup kami. Karena itu apapun persoalan, apapun masalah, tantangan yang sedang kami hadapi hari-hari ini, kami terus mau percaya bahwa Tuhan kami Tuhan yang besar. Dan Engkau sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, karena itu malam ini kami buka hati kami bagi firman Tuhan. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu. Kami mau menerima firman-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya seperti biasa saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu yang pasti akan menambah iman percaya kita kepada Tuhan. Shalom, selamat malam Pastor Debbie Basjir. Saya Ibu Heti dan saya tinggal di Bitung, Sulawesi Utara. Shalom yang ada di Bitung ya. Sudah tidak asing lagi, saya sering bolak-balik pelayanan di Bitung ya. Saya mau bersaksi atas kebaikan Tuhan Bu ya. Saya mengalami trauma kalau naik pesawat. Oh ya. 15 tahun yang lalu ketika saya berangkat dari Jakarta naik pesawat ke Manado, tiba-tiba saya tidak bisa bernapas ya. Dan saya melihat penuh asap di bagian kabin dan di tombol AC seperti dalam freezer. Tubuh saya terasa kaku, saya stres, rasanya saya mau lompat dari pesawat untuk mencari udara bebas karena saya tidak bisa bernapas. Saya akhirnya bilang kepada suami saya bilang saya ini sudah mau mati. Lalu suami saya mencoba memberikan pertolongan. Dia menggosok tangan dan kaki serta hidung saya dengan minyak kayu putih. Kepala saya dibungkus sampai ke kaki saya juga terus berdoa. Puji Tuhan kami tiba di Manado dengan selamat dan sejak dari kejadian itu saya trauma naik pesawat. Bahkan bukan hanya di pesawat, kalau berada dalam kamar hotel yang tidak ada jendelanya atau berada di dalam lift, saya juga tiba-tiba langsung stres. Saya merasa tidak bisa bernafas, ya itu namanya traumatik ya Bu. Tapi saya selalu berusaha menghilangkan rasa trauma itu, ya apalagi waktu keadaan memang urgent di mana saya harus naik pesawat. Waktu suami saya sakit, jadi saya harus datang ke Kalimantan. Dari ruang tunggu saya selalu berdoa biar Tuhan memberi saya kekuatan untuk saya melawan rasa trauma ini yang saya tidak bisa bernapas. Sampai bahkan mau melangkahkan kaki ke dalam pesawat, ya saya terasa seperti berat sekali ya. Seperti ada yang menahan. Saya memperkatakan, hai iblis, enyahlah kau dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak berkuasa menahan kaki saya karena ada Tuhan Yesus di depan saya. Saya menginjak-injak engkau. Ya, sampai akhirnya saya duduk. Saya akhirnya mulai memuji Tuhan dan saya mulai berdoa. Jantung saya mulai berdebar-debar kencang sepanjang perjalanan Manado Balikpapan. Puji Tuhan kami tiba dengan selamat ya. Tapi pulangnya ke Manado saya naik kapal. Wah akhirnya naik kapal. Dan puji Tuhan Pastor Debbie saya jemaat mesbah doa. Saya suka ikut mesbah doa dan juga mesbah syukur. Saya sangat diberkati dengan semua khotbah-khotbah dari Ibu Debbie. Saya merasa dikuatkan. Saya selalu ingat apa kata Ibu Debbie bahwa hidup dan mati kita itu di tangan Tuhan. Ya, puji Tuhan Bu. Ya, saya tadi siang baru pulang dari Balikpapan. Saya pergi ke Manado Balikpapan terus naik pesawat. Sekarang saya sudah tidak merasa stres lagi. Saya merasakan damai sejahtera. Ya, dan segala trauma itu sudah dihilangkan oleh Tuhan Yesus. Saya mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus, juga kepada Ibu Debbie Basjir yang selalu setia memberkati kami lewat khotbah-khotbah di mesbah doa dan juga mesbah syukur. Saya jujur Bu, banyak sekali diubahkan lewat khotbah-khotbah Ibu. Saya semakin mengerti bagaimana mengiring Tuhan. Saya berasal juga dari agama seberang.
Ya, dan makanya saya sangat-sangat dikuatkan dengan firman yang Ibu sampaikan. Doa saya, ya biarlah Ibu selalu mendapat perlindungan dari Tuhan, juga keluarga, suami dan anak-anak terus dipakai Tuhan untuk menjadi alat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun Ibu berada, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin ya. Puji Tuhan, satu kesaksian yang luar biasa dari seorang ibu di Bitung ya. Ibu Heti yang ada di Bitung, Sulawesi Utara. Ya, saudara, trauma itu berasal dari roh ketakutan. Bayangkan ya, setiap kali naik pesawat atau ada di hotel, di lift, tidak bisa bernapas. Itu rasanya memang seperti mau mati ya. Tapi kita percaya firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak memberikan pada kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Karena itu tolak, benar Ibu berdoa, tolak roh ketakutan, tolak intimidasi iblis. Dan puji Tuhan, ya setelah Ibu mendengarkan mesbah doa, mesbah syukur dan semua khotbah-khotbah firman Tuhan ya lewat channel Debbie Basir TV, Ibu merasa dikuatkan terutama ketika mendengar ya apa yang selalu saya katakan bahwa hidup mati kita itu di tangan Tuhan. Kalau belum waktunya mati, tidak mati. Tapi kalau sudah waktunya, ya mari kita siap-siap saudara ya. Terima kasih Ibu Heti dari Bitung, Tuhan Yesus memberkati ya Bu ya. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan kita di 2 Tawarik pasal yang ke-6. Ketika rumah Tuhan, bait suci, bait Allah sudah selesai dibangun oleh Salomo. Salomo berdoa mentahbiskan, bahkan dia menengadahkan tangannya ke langit. Dia berkata, Tuhan, Engkau adalah Allah yang punya langit dan bumi, Engkau yang menciptakan segala sesuatu. Ya, apakah Engkau sudi untuk tinggal di bumi bersama-sama dengan manusia? Namun aku bersyukur, ya kata Salomo, Engkau yang sudah memberikan dan menepati janjimu kepada hambamu Daud, ayahku, kata Salomo, untuk dia mendirikan sebuah rumah bagi Tuhan. Lalu Salomo berkata, ya tidak ada gunanya aku membangun rumah yang mewah, rumah yang megah kalau Tuhan tidak hadir di situ. Percuma gereja kita besar, mewah, LED-nya mewah, mahal, kalau tidak ada Tuhan di situ buat apa? Kalau tidak ada hadirat Tuhan dalam pelayanan kita buat apa? Ya hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan itulah yang membuat orang bertobat, orang dipulihkan, orang disembuhkan. Karena itu biarlah kita terus meminta hadirat Tuhan ada di hidup kita. Sebagai bait Allah, tubuh kita ini dikatakan oleh firman Tuhan bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah, bait Roh Kudus di mana Tuhan tinggal dalam hidup kita. Tuhan tidak lagi berdiam di gedung-gedung hari-hari ini, tapi Dia lebih suka tinggal dalam hidup kita. Karena itu kita harus menguduskan hidup kita agar Tuhan juga bisa menjadi betah tinggal dalam hidup kita, saudara. Salomo juga berdoa, dia bilang, Tuhan kalau ada umatmu yang datang ke tempat ini, mereka berdoa, sekiranya mereka sudah kena kutuk karena kesalahan, lalu mereka datang berdoa di rumah ini memohon pengampunan Tuhan, maka ampunilah Tuhan dosa-dosa mereka dan Tuhan tariklah semua murka Tuhan dan semua kutuk itu. Salomo juga berkata, apabila bangsa kami mengalami kekalahan di dalam perang akibat dari kesombongan kami melakukan dosa, lalu kami kalah dalam medan pertempuran, dan kami datang berdoa di rumah ini, Tuhan ampunilah kami dan berikanlah pengampunanmu Tuhan dan beri kami kemenangan. Juga ketika kami ini ya mendapatkan kutuk, lalu langit tertutup, tidak ada hujan, lalu akhirnya terjadi kelaparan, gagal panen akibat dosa-dosa kami. Dan akhirnya umatmu datang berdoa memohon pengampunanmu dari sorga. Kiranya engkau mengampuni dan menunjukkan jalan kepada mereka, yaitu jalan yang baik, kata Salomo. Jadi saudara, memang dosa itu membawa akibat yang buruk dalam hidup manusia. Tidak dapat dipungkiri, saudara, mau orang bilang, itu kan hukum Taurat, itu perjanjian lama. Tuhan tidak pernah berubah, dosa adalah dosa dan dosa itu membawa
membawa dampak dalam hidup manusia. Kekalahan perang, negara tertawan, bahkan kelaparan terjadi. Kita bersyukur hari-hari ini bangsa kita juga terus disertai Tuhan. Walaupun memang beras agak naik saudara, karena kita mengerti banjir di mana-mana, hujan di mana-mana. Jadi gagal panen saudara, kasihan ya. Ladang-ladang yang sudah menguning tidak bisa panen, gagal karena hujan deras dan banjir di mana-mana. Kita berdoa supaya Tuhan juga mengasihi bangsa kita, namun kita bersyukur tidak terjadi kelaparan di Indonesia. Ya, jangan bersungut-sungut, harga naik yang penting masih bisa beli. Kasihan juga petaninya, mereka mengalami banyak kerugian. Ya, jadi dosa itu membawa kehancuran, tidak dipungkiri itu. Jadi ayat yang ke-26 kemarin dikatakan 2 Tawarik 6 ayat yang ke-26. Salomo berkata, apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan sebab mereka berdosa kepadamu. Lalu mereka berdoa di tempat ini dan mengakui namamu dan mereka berbalik dari dosanya. Sebab engkau telah menindas mereka. Maka engkau pun kiranya mendengarkannya dari sorga dan mengampuni dosa hamba-hambamu umatmu Israel. Karena engkaulah ya yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik yang harus mereka jalani, dan engkau kiranya memberikan hujan ke tanahmu, ya kepada tanahmu yang telah kau berikan kepada umatmu menjadi milik pusaka. Salomo minta, Tuhan kalau kami berdoa di rumah ini, ya maka dengarkan Tuhan. Ayat 28, apabila ada kelaparan di negeri ini, apabila ada banyak penyakit sampar, hama dan penyakit gandum, belalang dan belalang pelahap, ya, apabila musuh menyesakkan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah atau penyakit apapun, lalu seorang atau segenap umatmu Israel memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan menadahkan tangannya karena mereka masing-masing mengenal tulahnya dan penderitaannya sendiri, maka engkau pun kiranya mendengar dari sorga tempat kediamanmu yang tetap, dan kiranya engkau mengampuni dan membalas kepada setiap orang sesuai dengan segala perbuatannya, karena engkau mengenal hatinya, sebab engkau sajalah yang mengenal hati anak-anak manusia. Salomo berdoa kepada Tuhan, ya. Mengapa Salomo beranggapan bahwa kekeringan datang sebagai akibat dari dosa? Ya, dosa memang saudara pasti akan selalu membawa ya dampak yang buruk dalam kehidupan manusia. Ya, dan Tuhan itulah yang dapat memulihkan segala keadaan. Salomo berkata, apabila ada penyakit sampar, apabila kelaparan terjadi, ya biarlah Tuhan engkau yang datang untuk memulihkan dan mencabut semua tulah itu. Ayat 30 dikatakan, maka engkau pun kiranya mendengar dari sorga, ya, tempat kediamanmu yang tetap, Salomo bilang. Ayat 31, supaya mereka takut akan engkau dan mengikuti segala jalan yang kau tunjukkan selama mereka hidup di atas tanah yang telah kau berikan kepada nenek moyang kami. Tuhanlah yang mengenal hati manusia, kata Salomo. Tuhan yang tahu. Ya, jadi saudara, kita tuh enggak usah pencitraan pada manusia, karena toh Tuhan melihat hati kita. Tuhan mengenal hati setiap orang. Jadi biarlah hidup kita ini boleh selaras dengan apa yang firman Tuhan tulis, sehingga kita ini enggak usah pencitraan karena Tuhan melihat. Pernahkah saudara kita merasa jauh dari Allah, bahkan merasa seolah-olah terpisah ya dari Tuhan oleh karena perasaan gagal atau ada masalah-masalah pribadi. Ya, dalam doanya Salomo menegaskan bahwa Allah senantiasa siap untuk mendengarkan umatnya dan mengampuni dosa-dosa. Setiap kali kita datang dengan sikap hati yang benar, kata Salomo, sebab engkaulah yang mengenal hatinya dan engkau saja yang mengenal hati anak-anak manusia. Pertobatan itu harus datang dari hati, sebab Tuhan melihat hati. Kalau cuma pura-pura percuma saudara. Jadi biarlah pertobatan kita dari hati, itu yang Tuhan lihat, supaya hidup kita boleh sungguh-sungguh dipulihkan ya saudara.
Dan Salomo berdoa agar bangsa itu dituntun oleh Tuhan. Ya juga ayat 32. Apabila seorang asing yang tidak termasuk umatmu Israel datang dari negeri jauh oleh karena namamu yang besar, tanganmu yang kuat dan lenganmu yang teracung, dan ia datang berdoa di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengar dari sorga, dari tempat kediamanmu yang tetap, dan kiranya engkau bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepadamu oleh orang asing itu, supaya segala bangsa di bumi mengenal namamu, sehingga mereka takut akan engkau sama seperti umatmu ya Israel, dan sehingga mereka tahu bahwa namamu telah diserukan atas rumah yang telah kudirikan ini. Salomo sangat berharap agar Tuhan menjawab setiap doa orang Israel, bahkan bukan hanya orang Israel, orang-orang asing yang datang atas nama Tuhan berdoa di rumah itu. Salomo minta agar Tuhan menyatakan diri agar mereka boleh mengenal nama Tuhan. Ya, ayat 34, apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuh-musuhnya ke arah manapun engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke kota yang telah kau pilih ini dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu, maka engkau kiranya mendengar dari sorga doa dan permohonan mereka, dan engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka. Saudara perhatikan di sana ya, Salomo itu berkata tentang kiblat ya. Dia bilang apabila umatmu keluar pergi berperang ke kota-kota, tetapi mereka itu berdoa dengan berkiblat ke kota di mana bait Allah ini dibangun. Ya, jadi pada zaman dulu juga mereka berdoa tuh ada kiblatnya ya. Kalau sekarang saudara-saudara kita agama seberang itu berkiblat. Jadi Salomo bilang ketika mereka pergi berperang ke kota-kota lain, lalu mereka berdoa dari kota-kota itu dengan berkiblat mengarah kepada rumah yang Salomo bangun itu sebagai pertanda bahwa di sana ada Tuhan, maka ya Tuhan biarlah mendengar. Maka engkau kiranya mendengar dari sorga doa dan permohonan mereka, dan engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka. 36, apabila mereka berdosa kepadamu karena tidak ada manusia yang tidak berdosa, dan engkau murka kepada mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh, sehingga mereka diangkut tertawan ke negeri yang jauh atau yang dekat. Dan apabila mereka sadar kembali dalam hatinya di negeri tempat mereka tertawan, dan mereka berbalik dan memohon kepadamu di negeri tempat mereka tertawan dengan berkata, kami telah tertawan, kami telah berdosa, bersalah dan berbuat fasik. Apabila mereka berbalik kepadamu dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya di negeri orang-orang yang mengangkut mereka tertawan, dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke negeri mereka yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka, ke kota yang telah kau pilih dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu, ya maka Salomo bilang, engkau kiranya mendengarkan dari sorga, dari tempat kediamanmu yang tetap, kepada doa dan segala permohonan mereka, dan kiranya engkau memberikan keadilan kepada mereka, dan engkau kiranya mengampuni umatmu yang telah berdosa kepadamu. Sebab itu ya Allahku, kiranya matamu terbuka dan telingamu menaruh perhatian kepada doa yang dipanjatkan di tempat ini. Ya, ayat 41, dan sekarang bangunlah ya Tuhan Allah, dan pergilah ke tempat perhentianmu, engkau serta tabut kekuatanmu, kiranya ya Tuhan Allah, imam-imammu berpakaian keselamatan, dan orang-orang yang kau kasih bersuka cita karena kebaikanmu. Ya Tuhan Allah, janganlah engkau menolak orang-orang yang telah kau urapi, ingatlah akan segala kasih setiamu kepada Daud hambamu itu. Jadi Salomo berdoa saudara, meminta agar Tuhan ya mengingat rumah di mana tempat dia bangun itu, dan biarlah Tuhan hadir, mendengar, menjawab doa-doa. Memang satu kerinduan juga dari kita semua agar doa-doa kita dijawab, agar ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan juga mendengar. Itulah kerinduan kita semua. Tapi biarlah saudara, kita mau terus sungguh-sungguh berserah, berharap, menyerahkan hidup kitanya kepada Tuhan, sehingga apapun yang terjadi, jangan pernah lupa datang kepada Tuhan, berseru kepada Dia. Dialah yang sanggup menjawab doa-doa kita. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman ini, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini.
Tuhan, Engkau yang memberi pengertian kepada kami lewat kebenaran firman Tuhan. Malam ini kami tahu orang-orang yang terus mencari Tuhan, terus mengandalkan Tuhan, yang terus berharap kepada Tuhan, maka mereka lah yang akan melihat pertolongan dari Tuhan. Orang-orang yang terus bertobat dan bertobat, merendahkan diri, berbalik dari dosa, datang kepada Tuhan, mereka lah yang akan melihat kemenangan dan kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan yang selalu menopang hidup kami, menolong kami, membawa kami hidup di dalam jalan-jalan-Mu. Setiap anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan yang berat, Engkau tolong Tuhan, bawa mereka keluar, terutama keluar dari ikatan-ikatan dosa, percabulan, kenajisan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, judi, minuman keras, obat-obatan terlarang, rokok, kepahitan, amarah, kekecewaan. Kami buang semua itu dalam nama Yesus. Yang terikat dengan obat tidur dan narkoba, Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Yang terikat dengan kecemasan, trauma-trauma, dilepaskan dalam nama Yesus. Kami berdoa memohon pemulihan yang dari Tuhan atas rumah tangga kami, kesehatan kami, keuangan kami. Saat kami bertobat, Tuhan pulihkan. Kami juga terus berdoa Bapa, setiap mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Anak keturunan ilahi Tuhan berikan. Berdoa untuk setiap mereka yang terbaring sakit, mari letakkan tanganmu di bagian yang sakit, saudara perkatakan dalam nama Yesus aku percaya ada kesembuhan. Kami berdoa, Tuhan ampuni dosa pelanggaran kami, berkati setiap mereka yang terlilit dengan masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang ingin menjual aset Tuhan, biarlah Tuhan pertemukan dengan yang terbaik. Kami berdoa tidak ada perkara yang mustahil ketika kami merendahkan diri di kaki Tuhan. Engkau sanggup pulihkan keadaan kami, pulihkan keluarga kami, pulihkan suami, pulihkan istri, pulihkan anak-anak, pulihkan orang tua dan keluarga besar kami. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami juga melepaskan berkat bagi Indonesia. Lawatan-Mu tercurah bagi bangsa kami. Lawat bangsa ini, berkati Bapak Presiden Jokowi Tuhan. Tetap roh takut akan Tuhan dalam hidupnya, di sisa pemerintahannya. Tuhan juga tolong beri kesehatan, kekuatan. Terima kasih buat segala hal yang terbaik yang sudah Dia berikan bagi bangsa ini. Berkati juga Bapa untuk calon presiden yang baru. Kami tahu Tuhan sudah memilih yang terbaik. Karena kami berdoa bagi bangsa ini, Engkau mendengarkan doa dan seruan kami. Biarlah hujan pertobatan terjadi di Indonesia. Orang-orang bertobat meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan. Roh takut akan Tuhan ada di atas bangsa kami. Diberkati pertanian, diberkati perkebunan, peternakan, diberkati industri-industri di Indonesia. Tanah kami menjadi tanah yang subur dan makmur. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan berkati dengan roh takut akan Tuhan, pertobatan terjadi. Biarlah Bapa semakin hari orang-orang semakin datang kepada Engkau. Karena itu Tuhan kami membuka hati dan tangan kami. Mari saudara, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan yang luar biasa dari Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom, selamat malam dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya